Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Setelah perkembangan timnas Indonesia yang luar biasa dan akan menghadapi Bahrain, inilah yang terjadi dengan pelatih Bahrain, ya. Dragan Talagi mengungkapkan rasa waspadanya menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Meskipun Indonesia tidak dianggap sebagai tim unggulan, perkembangan pesat mereka di bawah asuhan Sintayong serta kehadiran pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa membuat Bahrain ketir-ketir. Jadi Indonesia memang masih berada di peringkat FIFA yang lebih rendah dibandingkan Bahrain. Namun Talagi menyadari bahwa timnas Garuda tidak bisa diremehkan. Ia menilai Indonesia semakin hari semakin menggila, dengan kehadiran pemain keturunan yang meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Jayce, dan tentunya Martin Paes membuat Bahrain khawatir. Mereka bukan hanya menambah kedalaman tetapi juga membawa pengalaman dari Liga Eropa yang sangat berharga. Kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan ini membuat permainan Indonesia lebih sulit ditebak. Dan jauh-jauh untuk pelatih Bahrain sudah berspekulasi, dia memprediksi. Tapi apa boleh buat, ya. Pengundian udah dijalankan. Ekspektasi 18 pemain terbaik Asia sudah dalam undian grup, ya. Jadi apapun alasannya, saya optimis kami berjuang untuk setiap poinnya, kata Talagi. Nah, dengan setiap lawan, ya, akan dihadapi. Begitulah ujarnya pelatih Bahrain, ya. Dalam hal nilai pasar, timnas Indonesia juga menunjukkan peningkatan signifikan. Total nilai pasar pemain Indonesia mencapai 274 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan Bahrain hanya bernilai sekitar 150-an miliar. Jadi ini adalah indikator kekuatan yang menunjukkan bahwa Indonesia semakin kompetitif. Selain faktor, tentu pelatih itu justru menjadi yang sangat menentukan. Dan alasan Bahrain ini tidak bisa bersantai, ya, karena pelatih Korea itu terkenal dengan taktiknya dan fleksibilitas yang tinggi. Sulit untuk diprediksi dengan gaya bermain Indonesia yang dinamis dan agresif. Di bawah komando Sintayong membuat lawan kewalahan. Bahrain sadar bahwa menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 tidak akan mudah. Mereka harus waspada terhadap taktik Sintayong yang sulit ditebak, yang punya kemampuan maksimal dan bisa membahayakan lawan yang dihadapi. Meski sering dipandang sebagai underdog, status ini justru memberi kekuatan bagi timnas Indonesia bermain tanpa beban, ya. Garuda tampil dengan semangat juang tinggi yang seringkali membuat lawan terkejut di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026.
Indonesia siap memberikan kejutan terutama melawan tim-tim yang menganggap remeh mereka dengan permainan kombinasi dengan pemain-pemain keturunan yang memperkuat skuad dan strategi cerdik Sintayong. Timnas Indonesia menjadi tim yang tidak boleh diremehkan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bahrain meskipun secara ranking lebih tinggi, kini harus siap menghadapi tantangan dari skuad Garuda yang semakin matang dan sulit ditebak. Terus yang kedua, ini di percakapan untuk para pengamat-pengamat bola ya, terutama yang dari Indonesia juga memprediksi bahwa Indonesia lawan Bahrain, Garuda optimis akan mencuri poin. Nah, dan pengamat-pengamat ini yang dari Indonesia maupun dari luar itu sudah mengarah ke sana. Kenapa? Karena penambahan Martin Paes dan penambahan yang terakhir adalah 2 pemain yang baru masuk dan rencana hari ini yang akan disumpah, yaitu Michel Ger dan Eliano. Nah, jadi penambahan skuad Indonesia yang betul-betul menggila dan tentunya akan menambah harga pasar Indonesia. Itu Bahrain sepertinya akan pasrah menghadapi keadaan yang di luar dugaan ini. Dan begitu juga komentar-komentar dari fan-nya Bahrain ya, itu juga tahu kondisi kekuatan Indonesia. Maka dari itu kita jangan terlalu jumawa, jangan terlalu over laga dengan waspada tinggi. Karena target yang dibebankan ke timnas Indonesia dari ketua PSSI yaitu Erick Thohir adalah bisa membawa poin penuh yaitu 3 ya. Begitu juga nanti kalau lawan Cina juga harus bisa 3 kalau kepingin masuk ke Piala Dunia. Maka dari itu kita semua support, kita semua dukung yang cita-cita tinggi ini untuk mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional di bidang persepak bolaan. Baru kali ini kita sebagai netizen ya merasakan bangga dengan timnas. Kemarin-kemarin kita seakan-akan ya sudah, kita nggak usah cerita yang belakang, yang jelas kita tatap masa depan yang lebih baik. Terima kasih, merdeka.